Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Dehyartayani, nomor absen 20 dari kelas 11 ME 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi sejarah tentang terbentuknya pemerintahan dan NKRI. B. Terbentuknya pemerintahan dan NKRI. Indonesia adalah bangsa yang baru merdeka pada 17 Agustus 1945 yang dilaksanakan dalam situasi kacau. Dapat dikatakan bahwa proklamasi tersebut dilakukan dengan tergesa-gesa, tanpa melalui pembicaraan panjang. Syarat berdirinya suatu negara yaitu memiliki wilayah, memiliki struktur pemerintahan, diakui negara lain, memiliki kelengkapan lain seperti undang-undang atau peraturan hukum. Adapun proses pemerintahan NKRI yaitu 1. Pengesahan Undang-Undang 1945 dan pemilihan presiden, wakil presiden. Pada 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang untuk membahas mengambil keputusan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar atau UUD. Rapat pertama diadakan di Penjambon atau sekarang disebut dengan Gedung Pancasila. Sidang pleno dibuka di bawah pimpinan Soekarno secara aklamasi, terpilih Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 2. Pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah. Sidang PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus 1945. Acara yang pertama adalah membahas hasil kerja panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandardinata. Sebelum acara dimulai, Presiden Soekarno ternyata telah menunjuk Ahmad Subardjo Sutarjo Kartohadikusumo dan Kasman Singodimedjo sebagai panitia kecil yang ditugasi merumuskan bentuk departemen bagi pemerintah Republik Indonesia, tetapi bukan personilnya atau pejabatnya. Hasil keputusan panitia kecil adalah pembagian wilayah NKRI menjadi 8 provinsi. Di samping 8 wilayah tersebut, masih ditambah daerah istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Panitia kecil bertugas merumuskan bentuk departemen bagi pemerintahan Republik Indonesia, tetapi bukan pejabatnya. Disepakati pembagian departemen atau kementeriannya menjadi 12. 3. Pembentukan badan-badan negara. Pada sidang PPKI 22 Agustus 1945 diputuskan pembentukan Komite Nasional Seluruh Indonesia dengan pusat di Jakarta. Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP diresmikan dan anggota-anggotanya dilantik pada 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Untuk menjalankan kegiatannya telah dibentuk BPKNIP yang diketuai oleh Sultan Syahrir. 4. Pembentukan kabinet. Presiden membentuk kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri pada 2 September 1945. Dalam kabinet ini, para menteri bertanggung jawab kepada Presiden atau Kabinet Presidensial. 5. Pembentukan berbagai partai politik. Sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1905 juga memutuskan adanya pembentukan partai politik nasional yang kemudian terbentuk PNI atau Partai Nasional Indonesia. BPKNIP mengusulkan perlu dibentuknya partai-partai politik yang kemudian ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dengan maklumat pada tanggal 3 November 1945. Setelah Wakil Presiden mengeluarkan maklumat, itu berdirilah partai-partai politik di NKRI, yaitu 1. Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia, berdiri tanggal 7 November 1945, yang dipimpin oleh Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo. 2. Partai Rakyat Jelata, berdiri tanggal 8 November 1945, dipimpin oleh Sultan Dewanis, dan lain sebagainya. 6. Lahirnya Tentara Nasional Indonesia.
Sebagai negara yang wilayahnya luas, tentara mutlak diperlukan sebagai benteng pertahanan. Sebutan TNI atau Tentara Nasional Indonesia dan lebih populer dengan sebutan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. A. Badan Keamanan Rakyat. Pembentukan tentara nasional oleh pemerintah dilakukan secara berhati-hati, mengingat situasi dan kondisi saat itu untuk menghindari bentrokan dengan Jepang yang bertugas menjaga status quo atau dari negara jajahan menjadi negara merdeka. Kehati-hatian pemerintahan tidak disenangi pemuda. Adam Malik memimpin para pemuda mengadakan rapat pada 19 Agustus 1945 di Perapatan 10. Hasil rapat menuntut pemerintah membentuk Tentara Republik Indonesia yang diisi oleh mantan anggota. PETA sendiri tidak dapat dijadikan tentara nasional karena bentukan Jepang bahkan telah dibubarkan Jepang. B. Tentara Keamanan Rakyat. Pada 16 September 1945, pasukan Inggris yang bergabung dalam SEAC atau South East Asia Command di bawah pimpinan Laksamana Muda Lord Louis Mountbatten mendarat di Jakarta. Pada 29 September 1945, mendarat lagi pasukan Inggris dari Kesatuan Elite Forces Netherlands Indians atau AFNE di bawah pimpinan Letjen Philips Christison pada 29 September 1945 yang diboncengi oleh Netherlands India Civil Administration atau NICA. Melihat situasi ini, memerintahkan Urip Sumoharjo, mantan mayor KNIL, untuk membentuk Tentara Nasional. Pada 5 Oktober dikeluarkan maklumat pemerintah tentang pembentukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, dan Urip Sumoharjo diangkat sebagai Kepala Staf TKR. Pada tanggal 17 Mei diadakan beberapa perubahan di dalam organisasi. Beberapa perubahan di antara lain sebagai berikut. 1. Di lingkungan Markas Besar, yaitu ada Panglima Besar dipimpin oleh Jenderal Sudirman dan Kepala Staf Umum Letjen Jenderal Urip Sumoharjo. 2. Pengurangan jumlah divisi, yaitu Jawa sampai Madura yang semula 10 divisi menjadi 7 divisi ditambah 3 brigade di Jawa Barat dan Sumatera semula 6 divisi menjadi 3 divisi. 3. Dalam Kementerian Pertahanan, A. Dibentuk Direktorat Jenderal Bagian Militer yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudibyo dan dibentuk Biro Khusus yang menangani badan-badan perjuangan dan kelaskaran. Pada 5 Mei 1945 dibentuk Panitia Pembentukan Tentara Nasional. Sebagai panitia tersebut bekerja. Pada 3 Juni 1947 lahirlah Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai penyempurnaan TRI untuk menyatakan potensi-potensi kekuatan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Sekian presentasi yang sudah saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om.